Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Fenomena Akhir Zaman. Menghadapi fenomena akhir zaman tentunya tidaklah mudah, terlebih lagi bagi putra-putri Nusantara yang saat ini hidupnya di dalam segala macam tekanan. Tentunya akan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari yang dialami oleh putra-putri Nusantara. Sahabat SP, sahabat para Ksatria Nusantara, sahabat yang mau kembali pada kesadaran diri, kembali pada pencerahan diri, segianya dalam menghadapi tentang fenomena akhir zaman yang berkaitan dengan kemunculan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Kita akan sama-sama mengambil sikap, mengambil tindakan, dan mengambil kebijakan di dalam menyikapi segala hal yang berkaitan tentang berita gembar-gembornya fenomena akhir zaman ataupun yang berkaitan dengan akhir kehidupan manusia. Yang sebagian ada mengatakan bukanlah akhir dari segalanya atau bisa dikatakan kiamat kubro, tapi terlebih dahulu dilalui dengan adanya era kejayaan, era keemasan, di mana setiap individu dan individu lainnya hidup rukun, rahayu, sejahtera, saling asih, saling asuh, rukun, damai, tentram, berdampingan. Namun tidak bisa kita pungkiri sebelum memasuki era kejayaan itu, memasuki era keemasan yang penuh kedamaian, saat ini negeri kita Nusantara sedang dilanda berbagai macam dilema, berbagai macam carut marut yang membuat kehidupan kita banyak yang mengalami kesulitan, terlebih lagi lilitan kesulitan ekonomi. Di dalam berbagai macam himpitan hidup, ditambah tekanan-tekanan beban yang menghantam putra-putri Nusantara, sehingga calon-calon Ksatria Nusantara banyak yang jatuh bahkan tumbang dan bergelimpangan yang penuh kenistaan, yang penuh penderitaan. Banyak sumber-sumber berita yang mengabarkan bahwa begini dan begitu keadaan akhir zaman yang sangat mencekam dan sangat menakutkan, sehingga problema putra-putri Nusantara yang saat ini sedang menghantam bertubi-tubi di jiwa, di pikiran, bahkan di hati nurani para Ksatria Nusantara, para putra-putri Nusantara, itu justru malah semakin menjadi beban kehidupan putra-putri Nusantara. Di dalam segala keterpurukan, di samping lagi himpitan permasalahan ekonomi, beban keluarga yang harus dipenuhi, beban kehidupan sehari-hari, ditambah lagi beban-beban yang lainnya termasuk beban ikatan belenggu yang mengikat pikiran putra-putri Nusantara dengan doktrin dan dogma, sehingga segala macam bentuk ketakutan pun menghantui di pikiran putra-putri Nusantara. Tidak sedikit putra-putri Nusantara yang tidak memiliki keteguhan di dalam jiwanya, kekuatan spiritual di dalam jiwanya, dan salah di dalam menafsirkan atas segala fenomena akhir zaman. Tentunya tidak mustahil banyak yang jatuh bergelimpangan, bahkan depresi, serta mengalami kegilaan tingkat dewa. Stres yang begitu dalam, stres yang begitu luar biasa. Kita sangat memahami sekali dengan keadaan ekonomi masyarakat Nusantara
yang mayoritas kebanyakan hidupnya di bawah garis kemiskinan. Tentunya tidaklah mudah menjalani hidup di bawah garis kemiskinan, di mana setiap hari selalu ditekan dan dihantu-hantui oleh segala bentuk yang bisa mengancam ketenangan jiwa putra-putri Nusantara di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yang tidak terlepas adalah permasalahan himpitan ekonomi. Lantas apa yang harus kita sikapi dan harus kita ambil keputusan di dalam menghadapi fenomena akhir zaman ini? Tentunya setiap spiritual, setiap putra-putri Nusantara memiliki sudut pandang masing-masing di dalam menyikapi fenomena akhir zaman. Yang jelas, kita harus bersatu untuk jangan sampai membuat rasa yang menakutkan di hati putra-putri Nusantara. Jangan membesar-besarkan fenomena akhir zaman ini dengan segala macam bentuk pertikaian, perpecahan, dan kehancuran yang akan dialami kita semua. Bukankah Yang Maha Kuasa memberikan kita hidup tanpa kita mau? Dan segala atas apa yang kita alami adalah bentuk lain dari anugerah Yang Maha Kuasa. Untuk dari itu sahabatku semua, pasrahkanlah diri dan setiap takdir kita kepada Yang Maha Kuasa. Maha Kuasalah yang menentukan atas segalanya. Tetap jalani hidup dengan hati yang riang, hati ceria, dan hati yang selalu bergembira. Karena bentuk lain dari rasa syukur kita akan kehidupan yang kita terima dari anugerah Yang Maha Kuasa. Hidup selalu dibawa pada kegembiraan hati. Jangan kita hiasi dengan segala ketegangan yang menghantui hidup kita sendiri. Lepaskan belenggu-belenggu yang mengikat batin kita, yang mengikat semua aspek kehidupan kita. Jadilah orang merdeka meskipun kita saat ini berada di tengah-tengah penjajahan atas segala macam aspek yang telah melanda bumi Nusantara, baik disadari ataupun tidak disadari. Yang jelas, lepaskanlah diri kita dari jajahan belenggu-belenggu yang membuat kita terhimpit, terikat, dan nyaris membuat kita menjadi orang gila. Orang gila akan ketakutan dari rasa pikiran kita sendiri. Bagi sahabat SP semua, silahkan berikan sumbangsihnya dengan memberikan sudut pandang di kolom komentar. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP. Rahayu, rahayu.